3, 2, 1, go. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan soal-soal OSN ataupun KSN untuk persiapan kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan KSN tahun 2021. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, subscribe channel ini ya, dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran terbaik pastinya. Oke semuanya, terima kasih dan selamat menonton. Oke, baik teman-teman. Nah, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai soal KSN ataupun OSN yang sudah berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Nah, di mana materi ini mengenai materi koperasi. Oke. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Oke, nah ini dia. Nah, di tahun 2018 ya, untuk soal-soal OSN itu, kalau topiknya koperasi itu dia membahas yang namanya sisa hasil usaha ya, sisa hasil usaha. Artinya bagaimana cara menghitung SHU. Oke, yuk perhatikan kemari. Nah, kita akan bahas. Nah, untuk menghitung SHU, yang pertama sekali adalah kalian harus fokus kepada anggotanya. Karena apa? Karena SHU adalah sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi ya, pada khususnya ya. Nah, dimana besarnya SHU itu ya, persentase untuk pembagian SHU itu ditentukan dalam rapat anggota. Oke, karena rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, di sini ada Tuti, kita lihat. Tuti adalah anggota koperasi ya, yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib Rp250.000. Kemudian dia telah melakukan peminjaman di koperasi sebesar Rp2 juta. Nah, berarti si Tuti ini akan memperoleh SHU dari dua jenis kegiatan. Yang pertama dari modal, yang kedua SHU dari jasa anggota. Nah, nanti ketika keduanya dapat hasilnya, jumlahkan. Itulah total SHU yang diterima oleh Ibu Tuti. Nah, begini ceritanya ya, cara menghitungnya maksudnya. Oke, nah kalau untuk menghitung SHU baik jasa modal maupun jasa anggota, itu mekanisme rumusnya sama, yaitu persen jasa modal ya, persen jasa modal yaitu simpanan ya, simpanan, karena modal itu adalah berupa simpanan dikali dengan jumlah SHU yang akan dibagikan ya, kemudian dikali dengan simpanan Tuti dibagi dengan total simpanan anggota. Nah, di mana untuk jasa modal dialokasikan sebesar 20% dari SHU-nya, yaitu Rp5.250.000. Kemudian dikali dengan total simpanan Tuti, yaitu Rp250.000, dibagi dengan besarnya jumlah simpanan anggota, yaitu Rp12.500.000. Ya sudah, tinggal kita sederhanakan saja ini. Nah, ini kan sama-sama bagi Rp250.000, dapat 50 di sini. Maka kalikan ya, berarti 20% dikali Rp5.250.000 adalah Rp1.050.000. Dikali 1 ya sama aja kan, dibagi dengan 50. Nah, sehingga SHU yang diterima Ibu Tuti dari jasa modalnya adalah Rp21.000. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung SHU Ibu Tuti dari jasa anggotanya. Ya, rumusnya hampir sama, yaitu SHU jasa anggota sama dengan persen jasa anggota dikali SHU yang akan dibagikan dikali pinjaman Ibu Tuti dibagi dengan total piutang anggota. Ya. Nah, sehingga persen jasa anggotanya itu adalah
2 kali lipat dari jasa simpanan anggota, ya. 2 kali lipat dari jasa simpanan, berarti 2 kali 20%, yaitu 40% dikali SHU-nya 5.250.000 rupiah, dikali dengan pinjaman tuti yaitu 2 juta rupiah, dibagi dengan total piutang anggota yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi kalau anggota meminjam berarti koperasinya memiliki piutang. Nah, itu dia, kita sederhanakan, sama-sama 1 juta, yaitu dapat 2, sini dapat 10. Nah, sehingga 40% dikali 5.250.000 dikali 2 dibagi 10. Nah, sehingga SHU jasa anggotanya adalah 2.100.000 dikali 2 dibagi 10, yaitu sebesar 420.000 rupiah. Nah, setelah kita peroleh SHU jasa anggota, kita akan jumlahkan dengan SHU jasa modal. Maka itulah total SHU yang diterima oleh Ibu Tuti, yaitu 420.000 rupiah ditambah dengan 21.000 rupiah, yaitu 441.000 rupiah. Tidak ada jawabannya, ya, tidak ada jawabannya, ya. Nah, jadi kalau kamu dalam kompetisi, kalau tidak ada pengurangan nilai, maka tetaplah jawab yang paling mendekati. Itu dia, ya. Tapi kalau ada pengurangan nilai sampai -2, lebih baik tidak usah dijawab dulu. Tanya panitianya, ini tidak ada jawabannya. Nah, ya, begitu solusinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah sekarang untuk soal OSN atau KSN tahun 2019. Berarti setiap tahunnya untuk materi koperasi dalam OSN hanya keluar 1 soal, ya. 1 soal. Nah, di tahun 2019 masih sama, ya, yaitu tentang membahas SHU, ya, membahas besarnya SHU, masih sama bentuk soalnya. Oke. Nah, kita akan lihat sama caranya. Fokus dulu kepada anggota koperasinya, itu Pak Rudi, ya. Kita fokus kepada anggota koperasinya. Pak Rudi ngapain aja? Nah, Pak Rudi adalah anggota koperasi, memiliki total simpanan sebesar 5 juta dan pinjaman kepada koperasi sebesar 5 juta juga. Ya, pinjamannya 5 juta. Nah, pertanyaannya adalah, artinya kita cross check mana jawaban ini yang benar. Berarti kan kita harus hitung dulu SHU masing-masing dari jasa modal dan jasa anggotanya. Nah, caranya masih sama. Oke, baik, kita akan bahas, ya. Kita akan hitung berapa SHU yang diterima oleh Pak Rudi. Nah, di mana SHU yang pertama dari jasa modalnya masih sama dengan yang tadi cara menjawabnya. Jadi jangan bingung, ya. Nah, berarti persen modalnya adalah 25% dikali SHU-nya 80 juta dikali dengan simpanan Rudinya 5 juta dibagi dengan total simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajibnya, yaitu 250 juta rupiah. Nah, teman-teman, kalian harus ingat, ya. Dalam koperasi ini yang namanya simpanan sukarela tidak boleh dihitung. Namanya sukarela berarti tidak boleh mengharapkan imbalan, ya, atau balasan. Jadi yang namanya simpanan sukarela baik untuk koperasi maupun anggotanya tidak diikutkan dalam perhitungan koperasi. Oke? Nah, sehingga ini sama-sama kita bagi 5 juta, dapatlah 50 di sini, ya. Sehingga ada 25% dikali 80 juta adalah 20 juta dibagi 50. Sehingga SHU jasa modalnya adalah 400.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan cari dari jasa anggotanya. Nah, jasa anggotanya sama caranya. Berarti persen jasa anggota kali SHU kali pinjaman Rudi, karena dia meminjam. Nanti ada saja koperasinya dia menjual, berarti koperasi anggotanya membeli, kan gitu. Jadi tak usah bingung karena bentuk soalnya. Kebetulan dia meminjam berarti buat peminjaman. Kalau dia membeli, nah makanya nanti buat membeli. Nah, berarti persen jasa anggota adalah 40% dikali dengan 80 juta kali 5 juta dibagi dengan total piutang anggota adalah 300 juta rupiah. Nah, dari mana itu? Dari sini, total pinjaman anggota 300.000 rupiah, ya. Nah, oke. Sehingga kita bagi 5 juta dapat 60. Oke, berarti 40% kali 80 juta adalah 32 juta dibagi dengan 60. Sehingga untuk jasa anggota dapatlah dia 533.333,333333, ya kan? Nah, sehingga kalau kita totalkan, total SHU yang diterima Pak Rudi itu adalah 400.000 ditambah dengan 533.333,33, yaitu 933.333,333. Oke. Nah, lalu kita cross check jawabannya. Cepat kali, ya, Mister, ya, cepatlah. Namanya kamu ikut KSN, nggak mungkin sama dengan yang nggak ikut KSN. Oke. Nah, yang pertama, SHU jasa modal koperasi dibagikan kepada anggota 20 juta. Kita lihat. 20 juta dari mana? Jasa modalnya itu adalah 25% dikali 80 juta, kan gitu. Benar, 20 juta, ya. Benar, 20 juta untuk jasa modal. Kemudian untuk jasa usaha anggotanya 32 juta. Dari mana itu? Dari 40% dikali 80 juta. Benar, 32 juta. A dan B masih benar. Kemudian yang C,
SHU jasa usaha Pak Rudi adalah SHU jasa usaha ya, atau jasa anggota, sama itu. Lebih besar daripada jasa modalnya. Benar, 500 itu lebih besar dari 400. Benar. Kemudian total SHU yang terimanya itu adalah 933.333,333 ya. Benar, yang D juga benar. Nah, SHU jasa modal yang terima Pak Rudi adalah 400.000, bukan 500. Salah ini, maka jawabannya adalah kecuali E. Nah, kan gampang kali, cukup gampang, sangat gampang. Subscribe, gengs. Oke, itu soal tahun 2019, satu soal juga keluar. Kita lanjut. Nah, di tahun 2020 ya, soal KSN untuk bidang ekonomi, materi koperasi itu juga keluar satu soal. Ya, satu soal keluar, yaitu mengenai teori. Ya, di mana teorinya itu adalah berdasarkan materi tersebut yang merupakan modal sendiri koperasi adalah. Nah, apa sih modal sendiri? Nah, itu modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Nah, yaitu yang pertama adalah simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, yang keempat itu adalah hibah. Nah, simpanan pokok ini adalah simpanan yang pertama sekali kita keluarkan. Maksudnya uang yang pertama kali kita keluarkan ketika kita bergabung pertama sekali ke koperasi tersebut ya. Jadi kayak uang pangkal apalah istilahnya gitu ya. Jadi pertama kali kita gabung koperasi, kita daftar, ada namanya simpanan pokok. Itu pertama sekali dan sampai terakhir kita keluarkan. Ya, artinya mulai kita masuk sampai kita keluar, kita keluarkan sekali saja biayanya. Ya. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini seperti iuran, seperti kalau kamu sekolah, uang sekolah gitu ya. Jadi namanya simpanan wajib ini seperti iuran yang kita rutin bayar setiap bulannya, tergantung kebijakan dalam rapat anggota koperasi tersebut. Nah, kemudian dana cadangan ini apa? Nah, dana cadangan ini adalah sisa dari SHU yang tidak dibagikan kepada anggota. Jadi sisa dari SHU itu masuklah ke dalam dana cadangan. Nah, itu dia. Kemudian hibah ini adalah bantuan dari berbagai sumber, baik dari anggota koperasi sendiri ataupun di luar anggota koperasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan modal sendiri dalam koperasi. Makanya jawabannya itu adalah C, A2, A5, B3, dan B5. Oke, gampang kan? Nah, setelah kita selesai membahas, tadi tahun 2018 menghitung SHU, 2019 menghitung SHU, 2020 dia teori. Kemungkinan nanti 2021 juga teori nih sepertinya. Ya, nah, sepertinya teori. Oke, mengenai koperasi. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai soal KSN ataupun OSN mengenai topik koperasi ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di subscribe, di share channel ini atau video ini kepada teman-temannya biar sama-sama pintar. Oke, nah pesan saya terakhir yaitu tetap jaga kesehatan, rajinlah mencuci tangan, pakai masker kalau keluar. Oke, terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.